Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Marilah kita buka pertemuan kita pagi ini dengan membaca doa. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, sungguh aku mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, dan amalan yang diterima. Baik, sahabat HRA, pagi ini ada sebuah kisah yang penuh inspiratif. Kita dengarkan ya. Kisah yang pertama. Saat berkunjung, seorang teman bertanya, "Berapa gajimu sebulan kerja di tempat itu?" Temannya menjawab, 1.300.000. "Hah? Hanya 1.300.000? Sedikit sekali ia menghargai keringatmu. Apa cukup untuk memenuhi keperluan hidupmu? Kenapa engkau tidak meminta kenaikan gaji?" Sejak saat itu, ia pun merasa benci dengan tempat kerjaannya. Lalu keesokan harinya, ia meminta kenaikan gaji pada pemilik tempat kerja. Pemilik itu menolak dan akhirnya ia dipecat. Kini akhirnya ia tidak ada sumber pendapatan dan menganggur. Kisah yang kedua. Saat arisan, seorang ibu bertanya, "Rumahmu ini apa tidak terlalu sempit? Bukankah anak-anakmu banyak? Kenapa engkau tidak mencoba kredit rumah baru?" Sejak saat itu, rumah yang tadinya terasa lapang dan menyenangkan mulai ia rasakan sempit. Dan ketenangan pun semakin hilang saat keluarga ini mulai sering stres terlilit hutang. Dan karena ia tidak sanggup membayar cicilan, akhirnya rumahnya pun disita oleh bank. Kisah yang ketiga. Saat menjenguk, seorang saudara laki-laki bertanya kepada adik perempuannya yang baru saja melahirkan, "Hadiah apa yang diberikan suamimu setelah engkau melahirkan?" "Tidak ada," jawab adiknya pendek. Saudara laki-lakinya berkata lagi, "Serius? Apa engkau tidak berharga di sisi suamimu? Aku saja sering memberi hadiah istriku, walaupun bukan di hari-hari istimewanya." Siang itu, ketika suaminya lelah pulang dari bekerja, meja makan pun kosong dan ia mendapati istrinya murung di dalam kamar. Keduanya lalu terlibat pertengkaran. Sebulan kemudian, suami istri ini akhirnya bercerai karena si istri berpikir suaminya tidak mampu membahagiakannya. Kisah yang keempat. Saat bermain ke rumah seorang tetangga bertanya pada nenek tua, "Berapa kali anakmu mengunjungimu dalam sebulan?" "Sebulan sekali," jawab sang nenek. Sang tetangga pun menimpali, "Wah, keterlaluan sekali anakmu itu. Di usia senja sepertimu ini, seharusnya ia mengunjungimu lebih sering. Kenapa engkau tidak memintanya setiap seminggu sekali?" Hati si nenek pun menjadi sedih. Padahal tadinya ia amat rela jika hanya dikunjungi sebulan sekali oleh anaknya, sebab anaknya sibuk bekerja di luar kota. Kini sang nenek jadi sering menangis dan tertekan, hingga akhirnya sakit. Anaknya pun terpaksa kini harus pulang pergi ke tempat kerja meski jauh. Dan karena sering telat, akhirnya ia dipecat. Sejujurnya, apa sebenarnya keuntungan yang diperoleh ketika kita bertanya seperti pertanyaan-pertanyaan kisah di atas itu? Jagalah ucapan kita saat bertemu atau berkunjung kepada seseorang, dan jangan mencampuri kehidupan orang lain.
jangan mengecilkan dunia mereka. Jangan menjadi provokasi sehingga menanamkan rasa tidak rela pada yang mereka miliki. Maka masuklah ke rumah orang lain dalam keadaan buta dan keluarlah dari rumah orang lain dalam keadaan bisu. Apa yang kamu lihat dan dengar di dalam rumah mereka bukanlah urusanmu. Sebab bila ada bom pertengkaran yang meledak, bisa jadi kitalah sebenarnya yang menyalakan sumbunya. Nah, sahabat daerah, mudah-mudahan dari beberapa kisah yang disampaikan tadi dapat menjadi koreksi diri kita yang tadinya biasa mencela kehidupan rumah tangga orang lain. Dan sejak saat ini mari hentikan dan janganlah mengurusi urusan rumah tangga orang lain. Tetap semangat dan jangan lupa selalu bersyukur. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.